Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan mencoba untuk membuat skematik rangkaian dari sebuah rangkaian penyiarah yang tentu saja ada keterkaitan dengan materi rangkaian satu daya ataupun rangkaian power supply. Nah, yang pertama kita akan mencoba mensimulasikan itu di Proteus ya. Kita ambil komponen Fashion sebagai sumber tegangan AC, tegangan PLN ya nantinya, kemudian ada step down, trafo step down, kemudian ada dioda bridge ya. Kita gunakan dioda bridge agar bisa menghasilkan output tegangan positif dan tegangan negatif ya. Teman-teman juga bisa gunakan dioda biasa ya, yang tentunya harus menggunakan 4 dioda biasa yang dirangkai seperti bridge. Kita coba. Kita akan inputkan seperti ini dari trafo ke satu daya tegangan PLN. Kemudian output trafo hasil step down kita masukkan ke input dioda bridge ya, atas dan bawah. Kita gunakan 2 input dari trafo. Kemudian kita coba untuk kasih R load-nya ya, R load-nya di sini begitu. Kita coba untuk mengukurnya ya. Kita kasih ground di CT-nya, jangan lupa ya. Kita ini CT ini hanya terhubung dengan ground ya teman-teman, tidak terhubung dengan input trafo lainnya ya. Kemudian RL load-nya juga kita kasih ground ya. Kemudian phase-nya kita atur ya, kita atur 50 Hz. Kemudian amplitudonya kita kasih seperti ini, 220. Kemudian kita ambil osiloskop teman-teman. Nah di sini kita channel A ini kita gunakan untuk mengukur input 1, dan channel B di sini kita ukur untuk channel B untuk mengukur output 2, input 2. Kemudian yang C kita untuk mengukur output positif ya. Nah kita juga bisa tambahkan ya untuk mengukur sekaligus output negatif ya teman-teman. Kita kasih resistor load lagi di sini ya untuk output negatif ya teman-teman. Di sini kita hubungkan. Kemudian juga kita akan kasih ground ya. Ini kita mencoba untuk membuat rangkaian penyiarah dengan output negatif dan output positif ya. Nah kemudian kita channel D-nya itu untuk mengukur inputnya ya, output negatif ya teman-teman. Oke, kita start ya. Nah sini kita bisa lihat ya, kita set developer div-nya ya, kita set ini inputnya ya teman-teman untuk channel A dan channel B. Kemudian kita coba untuk set lagi developer div-nya, kita naikin ya, dimaksimalkan begitu. Kemudian kita coba, nah ini ya. Oke, kita coba turunkan tegangannya biar lebih mudah ya. Nah, lebih mudah. Nah, di sini kita bisa melihat tegangan dari channel A ya dan channel B ini merupakan input dioda ya, input dioda. Nah, di sini. Kemudian untuk yang C dan D ya, ini adalah outputnya teman-teman. Nah yang D ini ya, ini adalah output negatif. Kemudian yang C warna merah ini output positif. Nah ini yang dinamakan rangkaian penyiarah ya. Nah yang teman-teman harus kita pahami di sini ya, rangkaian dioda bridge ini sebetulnya dia keempat-empatnya digunakan ya. Khususnya yang saya tunjukkan di sini ya, dioda yang ini dan yang ini itu untuk menghasilkan tegangan positif yang dimana dia bekerjanya secara bergantian.
forward ketika tegangan positif, karena kita akan mendapatkan kaki dioda anoda dan dioda anoda, baik yang atas ataupun yang bawah, ketika mendapatkan positif forward, maka dia menghasilkan tegangan positif searah. Sedangkan kalau yang negatif itu dioda yang ini dan yang ini. Kenapa? Karena mendapatkan sumber tegangan forward negatif saat mendapatkan kaki katoda, ya, baik yang atas di sini dan yang di bawah di sini, sehingga yang keluar di sini adalah tegangan minus searah, gitu ya. Penjelasannya seperti itu. Nah, kemudian kita coba untuk menambahkan, ya teman-teman, menambahkan kapasitor. Bagaimana kapasitor itu kita bisa mengurangi ripple namanya, ya. Nah, kita coba untuk merapihkan, ya. Kita coba rapihkan. Kita tambahkan kapasitor, ya, atau elektrolit kapasitor, ya, seperti ini, ya. Kita ubah nilainya, teman-teman. Kita ubah menjadi 10 dulu, ya. Biar kita tahu bagaimana efeknya jika kapasitornya nilainya 10 mikrofarad dan gimana efeknya jika nilainya lebih tinggi, ya. Nanti kita dapat contoh dua-duanya. Kita groundkan juga, ya. Kita coba di sini channel A dan channel B seperti biasa untuk mengukur input, ya. Kemudian, ya, channel C itu kita mengukur output positif, channel D untuk mengukur output negatif. Seperti ini. Kita ubah 10 mikro. Nah, maka efeknya seperti ini, teman-teman, ya. Kita ubah koplingnya DC, ya. Nah, seperti ini. Nah, ingat, ya, yang C itu adalah output positif. Kenapa? Nah, ketika kita ubah seperti ini tegangan groundnya di sini, teman-teman. Ya, kita groundkan. Nah, seperti itu ground namanya. Kemudian kita coba DC-kan, maka akan terlihat tegangan DC. Nah, kalau yang tadi, yang pertama, tanpa kapasitor, itu tegangan ripple-nya cukup tinggi, teman-teman. Nah, kita coba sekarang output negatif, kita groundkan, ya. Nah, seperti ini titik groundnya, yang warna hijau. Kemudian kita DC-kan, maka bergerak ke bawah, ya, artinya dia tegangannya minus, di bawah 0. Nah, dia juga menunjukkan tegangan minus dengan adanya ripple yang berkurang, ya. Kalau tadi sebelumnya sangat naik turunnya lebih tinggi, tetapi dia tidak stabilnya cukup tinggi, ya. Kalau di sini berkurang, ya, jauh lebih baik. Oke, kita coba untuk nilai kapasitornya kita ubah menjadi 1000 misalkan, ya. Gini, 1000 mikrofarad. Apa efeknya terhadap rangkaian penyearah kita kalau dikasih dengan kapasitor? Nah, teman-teman bisa lihat, ya, kita DC-kan atau groundkan dulu, kemudian kita DC-kan. Bagaimana efeknya? Iya, benar. Ini akan jauh lebih baik, ya. Jadi dia cenderung stabil tegangannya. Jadi intinya di sini, jika kalian memasang kapasitor lebih tinggi kapasitansinya, maka tegangan ripple akan semakin kecil. Artinya power supply kita semakin bagus, gitu, ya. Nah, kita coba kursor, ya, agar kita tahu berapa tegangannya, begitu. Kita coba turunkan dulu seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dia tegangannya murni, ya, tegangan murni DC, ya, di sini. Kebetulan ini tegangannya cukup tinggi, ya, teman-teman, 100. Ya, tentu kalau teman-teman gunakan power trafo yang ada di lab tentu tidak segitu, ya, nilainya. Tapi ini teman-teman sudah tahu, ya, bentuk dari gelombang dan gimana efeknya.
gitu ya. Oke. Kemudian teman-teman bisa juga menambahkan yang namanya regulator catu daya. Nah, di sini regulator catu daya fungsinya untuk mengatur tegangan atau meregulasi tegangan ya, membatasi tegangan ya, agar tegangan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Yang kita tahu tadi di osiloskop kita itu tertampil justru sangat tinggi, 100 volt ya. Nah, 100 volt DC itu kalau digunakan untuk misalkan menghidupkan IC TTL begitu pas praktikum teknik digital, atau menghidupkan misalkan dioda begitu ya, atau LED, nah, itu justru akan merusak ya teman-teman, dan tegangannya jauh over capacity ya, tidak sesuai kebutuhan. Nah, makanya kita butuhkan IC regulator ya, yang gunanya untuk menyesuaikan tegangan sesuai kebutuhan kita ya, meregulasi ya, membatasi tegangan. Nah, tentu 7805 ini untuk IC regulator yang memiliki tegangan positif ya, 7805 berarti positif tegangan 5 volt. Kemudian di sini kita taruh juga ya. Ini untuk 79 ya, teman-teman. Itu untuk tegangan negatifnya. Input itu kaki 2 ya, jangan lupa, justru berbeda ya dengan IC 7805 ya, walaupun sedikit mirip. Kemudian kita kasih ground di bagian kaki groundingnya ya, di sini. Kalau di 79 itu di kaki 1, kalau yang 78 itu di kaki 2. Seperti ini. Kemudian teman-teman bisa membuat tambahan lagi kapasitor ya di depan output ya, di depan output. Efeknya apa sih? Nah, di sini untuk apa? Untuk memastikan bahwa tegangan yang ada di output IC regulator itu bekerja dengan baik ya, seperti ini. Tidak turun artinya ya, tidak, ripple-nya tidak keluar ya. Jadi ibaratnya mengurangi ripple juga ya. Kita tambahkan di sini. Nah, kita ubah di sini kapasitor di depan IC regulator cukup kasih 100 saja ya. Tidak usah terlalu besar ya. Oke, kita coba. Channel A ini saya ubah untuk mengukur IC regulator di bagian input ya. Channel B juga saya ubah untuk mengukur input dari IC regulator. Kemudian channel C ini output IC regulator positif, dan channel D output IC regulator yang negatif. Kita coba start. Nah, jadi semuanya kita ukur untuk tegangan DC ya teman-teman. Kita ubah ke DC semua couplingnya ya, untuk mempermudah kita. Ground semua, sorry. Nah, kita lihat ini channel A ya, yang positif. Kita DC-kan ya, seperti ini. Dia sudah bagus. Kemudian yang channel C ya, merupakan outputnya, kita DC-kan. Oke. Volt per diff-nya kita turunin karena terlalu besar ya. Jadi tidak terlihat naik dan turunnya ya. Volt per diff-nya diturunin. Kita DC-kan begini. Nah, naik ya. Di sini ground, di sini C. Nah, kita coba untuk mengaturnya jauh lebih mendekati ya. Channel A yang warna kuning, channel C yang warna merah. Kemudian kita kelompokkan lagi channel B yang minus ya. Kita coba DC-kan channel B. Nah, itu ya, dia turun ya. Kemudian channel D kita DC-kan, dia juga akan turun. Oke, kita coba. Ini yang positif itu outputnya adalah 50 volt ya. Kemudian
inputnya 50 volt, kemudian outputnya kita ukur 5 volt, tepat ya. Jadi dia outputnya sesuai dengan IC regulator. Nah, itulah fungsi dari IC regulator, adalah membatasi tegangan disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Kebutuhan kita butuh berapa volt. Tentu IC regulator ini banyak jenisnya ya teman-teman. Ada yang 06, 09, 12 ya, dan semacamnya ya. Kalau 78 itu positif, kalau 79 itu negatif. Nah, ini berlaku juga yang negatif juga ya. Di sini misalkan minus 50 volt begitu, kemudian outputnya juga akan 5 volt ya, minus termo. Nah, 5 volt. Begitu ya. Ini kalau membuat rangkaian satu daya ya, positif ataupun negatif. Nah, kemudian biasanya ya ada rangkaian tambahan ya, rangkaian-rangkaian safety namanya. Nah, rangkaian-rangkaian safety ini memang tidak wajib ada, tetapi itu sangat penting ya teman-teman. Untuk apa? Untuk mengamankan atau men-save ya, men-safety komponen yang dirasa sangat krusial fungsinya dan rentan terhadap rusak atau kerusakan ya. Contohnya di sini apa yang kita gunakan hari ini ya, itu yang paling sensitif adalah ini. Ada dioda, di IC regulator ya. Biasanya di kaki ground ini kita tambahkan rangkaian ataupun komponen dioda. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk menambahkan rangkaian power supply ini adalah rangkaian safety ya. Ditambahkan rangkaian safety sehingga rangkaian power supply ini bisa selamat ya, aman jika terjadi human error ya. Khususnya terbaliknya sumber tegangan yang tadinya plus minus ya, ataupun plus ground ataupun ground minus. Nah, dengan cara apa kita untuk mengamankan? Khususnya kita akan mengamankan rangkaian atau komponen IC regulator ya, dengan memberikan ground ini ya, antara ground dan IC regulator komponen dioda ya, seperti ini. Nah, ini dioda ini itu harus dipasang secara forward ya. Jadi dianggap ground dan IC regulator ini lebih positif yang IC regulator tentunya ya, atau lebih mendekati 0 yang ground daripada IC regulator. Makanya IC regulator kaki ground ini kita hubungkan ke anoda. Kemudian katodanya kita hubungkan ke ground untuk yang tegangan positif. Kemudian kalau tegangan negatif terbalik ya, karena IC regulator negatif ini itu lebih negatif atau lebih rendah dari tegangan 0 atau ground ya. Begitu. Makanya anoda ini yang positif dihubungkan ke ground, yang negatif katoda ini dihubungkan ke negatif. Karena ground itu lebih positif daripada tegangan negatif. Nah, ini udah ditambahkan rangkaian safety ya namanya gitu. Nah, ini efeknya untuk mengamankan IC regulator ya, karena salah satu komponen yang paling rentan terhadap rusak ya itu IC regulator ya, entah itu karena over capacity ya, ataupun terbalik ya, pasang groundnya terbalik ya. Kalau teman-teman kemarin praktikum di dioda ataupun praktikum di kapasitor, itu kan power supply yang teman-teman gunakan itu aman, walaupun teman-teman melakukan kesalahan di bagian rangkaian kapasitornya bisa meledak ataupun diodanya bisa panas kemudian meledak gitu ya. Yang nggak aman itu adalah komponennya ya, meledak. Tetapi power supply-nya aman. Nah, itu karena ada efek dari dioda ini ya. Terus kita bisa nambahkan juga berupa rangkaian penguat arus, teman-teman. Nah, penguat arus itu yang kita gunakan menggunakan komponen transistor. Nah, ini komponen transistor ini memang di rangkaian elektronika itu sangat penting ya teman-teman. Jadi itu harus benar-benar teman-teman pahami ya. Kita coba pakai transistor dengan jenis ini 3055 ya. Ini untuk yang NPN. Kemudian pasangan 3055 itu adalah 2955. Sorry, ini TIP ya teman-teman. Kita pakai TIP, lupa TIP 3955.
30. Oke, ini ya. Nah, TIP atau bukan TIP nanti bedanya di ini ya teman-teman, di layoutnya. Jadi layoutnya bentuknya beda antara TIP sama non TIP gitu ya. Di layoutnya. Nanti kalau di skematiknya ya lambangnya sama. Nah, di sini ada transistor jenis TIP 2955 dan 3055. Nah, ini bedanya adalah yang satu jenis NPN yang 3055 dengan lambang seperti ini ya. Ada ada panah keluar ya. Kemudian yang PNP itu adalah panah ke dalam ya. Itu bedanya di situ. Nah, untuk yang NPN itu untuk penguatan arus di sumber tegangan power supply yang positif. Kalau yang PNP ini sumber tegangan yang untuk negatif seperti ini ya. Nah, di sini transistor ini gimana caranya biar dia itu digunakan sebagai penguat arus. Nah, biasanya kita sebut adalah rangkaian Darlington. Nah, rangkaian Darlington namanya. Nah, ini kita pakai seperti ini ya, teman-teman. Jadi rangkaian Darlingtonnya itu seperti ini. Ini di basis kaki 3 ya. Ini nanti memberikan suplai tegangan 5 volt. Ya. Kemudian di sini kita kasih tegangan kolektor namanya ya, teman-teman. Ini kolektor, kita pakai sumber tegangan yang sebelum IC regulator atau input IC regulator. Ya. Jadi di sini ada kaki kolektor, di sini kaki basis, kemudian yang ada panahnya ini kaki emitor. Kemudian untuk yang tegangan negatifnya itu kasusnya juga sama ya, teman-teman. Ini basisnya kita kasih kaki output IC regulator. Kemudian kaki emitornya ya kita hubungkan ke input. Ya, jadi di sini kaki inputnya kita masuk ke sini. Oke. Nah, ini di sini ini adalah outputnya ya. Nah, ini penguat arus. Kenapa rangkaian ini disebut penguat arus? Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini kaki output ya, baik di sini atau di sini, ini outputnya ingat ya, 5 volt. Baik positif 5 volt, negatif 5 volt. Nah, ini nanti tegangan 5 volt ini akan turun ke emitor, teman-teman, ya. Kalau yang positif, kalau yang negatif ini akan naik ke kolektor. Kenapa? Karena panahnya, teman-teman, ya. Dan titik groundnya. Jadi dia akan mengarah ke ground. Nah, seperti itu, ya. Sehingga di sini nanti arus IB ini adalah paten ya, rumusnya IB atau arus basis, baik di sini ataupun di sini. Kemudian ya, kaki emitor kalau yang negatif atau kaki kolektor yang positif ini didapat dari tegangan input yang tentunya tegangannya lebih besar. Tetapi di sini di transistor ini akan mengeluarkan tegangan yang dari basis. Jadi tegangannya itu hanya untuk mengaktifkan kaki kolektor saja tegangannya atau kaki emitor di tegangan minus. Sehingga yang teman-teman ambil adalah arus listriknya dari kolektor. Atau di sini yang negatif arus emitornya ya yang diambil, bukan tegangan. Jadi tegangannya hanya mengaktifkan saja. Kalau arus dia akan lewat. Nah, sehingga di kaki emitor di tegangan positif akan mendapatkan penguatan arus yang berumuskan IB ditambah IC. Makanya disebut penguat arus karena menambahkan ya IB plus IC. Ini berlaku juga yang negatif. Cuman karena di sini sumber tegangan atau sumber arus tambahannya dari emitor, maka disebut di sini rumusnya adalah IB ditambah IE. Ya. Jadi kalau hasil penguatan di kaki apa? Kaki IC yang negatif. IC rumusnya adalah IB ditambah IE. Kalau yang positif rumusnya adalah IE ya, penguatan itu arus dari penguatan IE sama dengan IB ditambah IC. Begitu. Ya, ini rangkaian dasarnya seperti ini. Oke, kita bisa juga menambahkan indikator ya, bahwa sumber tegangan ini mengeluarkan tegangan atau tidak ya. Menggunakan apa? Ya tentunya LED ya. Kita bisa tambahkan di sini untuk jadi indikator ya. Kita ubah dulu resistornya ya menjadi
330 ya ohm begini. Kita juga bisa ubah 330 ya, biar nanti LED-nya harapannya ya terang gitu. Kita ambil komponen LED. Kita ambil, kemudian kita masukkan seperti ini, pasang forward ya, biar nanti ketika hidup dia menyala. Ini LED juga dipasang secara forward begitu. Nah, kalau yang negatif ya harusnya seperti ini ya, anoda dapat ground, katoda dapat sumber tegangan negatif. Ini ya. Terus nanti sebagai tanda kalau ada ininya ya, outputnya di sebelah mana, jangan sampai salah ya. Ambil konsil dulu ya, konsil 1 aja biar terlihat jelas begitu. Ini untuk tegangan positif 5 volt ya. Nanti tentunya bisa teman-teman kalau di layout bisa diganti T-block ataupun konsil ya, tergantung kebutuhan kalian ya, atau penggunaan tegangan kalian. Ini kita kasih positif 5 ya. Dan di sini negatif 5. Sorry, ini nih. Negatif 5. Nah, ya. Itu untuk tutorialnya membuat skematik ya. Harapannya teman-teman setelah ini saya berikan tugas, kemudian mengerjakan, melakukan hal yang sama seperti saya ya, di skematiknya dibuat seperti ini. Dan teman-teman juga harus membuat layoutnya, tugasnya ya. Teman-teman udah saya kasih beri tahu dari mulai trafo, dioda bridge, kapasitor 1, dioda safety ya, ditambahkan di situ kemarin nggak ada ya. Kemudian IC regulator sudah, kapasitor kedua juga sudah. Yang tambahan itu dioda sama transistor penguat arus ya, sama LED indikator. Nah, setelah ini teman-teman buat layout seperti ini ya. Dan yang akan teman-teman setup dan akan teman-teman buat itu adalah rangkaian yang saya buat hari ini ya. Di layoutnya seperti ini. Layout ini. Layout skematik 2 power supply yang akan teman-teman setup ya. Itu sebagai tugas dari saya ya, hari Sabtu minggu ini ya, hari minggu kemarin ya, atau hari ini ya. Lanjutan dari materi minggu kemarin. Silahkan dibuat ya. Nanti akan saya share spreadsheet dan teman-teman silahkan kirim ya. Di spreadsheet itu yang berupa skematik dan layout. Tentunya kalau teman-teman kirim di Google Form saya, silahkan teman-teman ubah filenya ya. Filenya itu berupa RAR ya, tentunya RAR. Jadi teman-teman save dulu file seperti ini, di save, tentu save as begitu ya. Kemudian teman-teman namain sesuai kebutuhannya ya. Misalkan untuk tutorial 1 saya buat. Nah, nanti teman-teman buat diubah menjadi RAR ya. Seperti ini. Nah, ini ya, tutorial 1 tadi. Kemudian diubah di klik kanan ya, diubah menjadi RAR ya. Seperti ini. Ya. Nanti kalau misal ada 2 file, yang satu skematik, yang satu layout, juga di RAR dua-duanya ya. Bareng gak apa-apa, satu RAR. Kemudian nanti dikirim di Google Spreadsheet saya. Ya, biar tidak korup ya, teman-teman. Tuh. Itu cara ininya ya. Nanti silahkan dikirim di email dulu ya, di email dulu ya. Boleh ataupun tidak. Ya, langsung. Maaf, ada sedikit kesalahan. Kita ubah ke RAR ini ya. Compress to RAR aja ya. Add to RAR, jangan email. Sorry. Jadi seperti ini ya, file RAR itu bentuknya kayak buku kayak gitu. Kemudian teman-teman dikirim di Google Spreadsheet atau Google Form yang saya kirim nanti ya, menyusul. Oke, terima kasih.